Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita melanjutkan kelas bahasa Arab kita. Kita masih pada bab yang pertama ya. Melanjutkan pekan yang lalu ya, murojaah sebentar. Pekan yang lalu kita mengenal istilah ilmu nahwu ya, kemudian ilmu sorof ya. Kemudian mengenal kalimah dan jumlah mufidah, kita singgung tentang apa itu kalimah. Ya, kalimah adalah lafal. Namanya lafal itu berarti bunyi atau suatu yang diucapkan. Suatu yang diucapkan tetapi menunjukkan suatu makna. Itu baru dinamakan kalimah. Ada lafal yang tidak bisa menunjukkan suatu makna. Ya, saya berbunyi aja, dada dada dada, ya mengucapkan lafal, tapi tidak ada maknanya. Berarti itu belum disebut dengan kalimah di dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian ada yang namanya jumlah mufidah, ya. Jumlah mufidah itu lafal yang minimal itu tersusun dari dua kata. Minimalnya tersusun dari dua kata. Jadi bisa tiga, bisa empat, bisa lima, ya. Tergantung kebutuhan kita dalam menyusun suatu jumlah. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas bersama tentang unsur-unsur penyusun jumlah mufidah. Sebenarnya sudah kita singgung bersama, apa namanya, singgung sedikit-sedikit ya pada bab apa namanya pada pekan yang lalu, ya. Nah, ini kita lebih detailnya lagi. Unsur-unsur penyusun jumlah mufidah. Ya, dalam bahasa Arab, kalimat yang sempurna itu dibentuk oleh sejumlah kata. Ya, jadi untuk membentuk suatu kalimat, ya, itu harus terdiri dari ya minimal, ya tadi sudah kita singgung dua kata, minimal dua kata. Ya, kemudian, nah di sini eh, ini diulang lagi, dalam bahasa Arab dikenal tiga macam kalimah. Nah, waktu itu ya, eh, kata di dalam bahasa Arab itu kita bilangnya kalimah. Adapun kalimat sendiri di dalam bahasa Arab itu dinamakan jumlah. Ya, kalimat yang tersusun dari kata-kata itu dinamakan jumlah. Oke, nah untuk menjadi jumlah yang mufidah, maka diperlukan apa saja komponennya, unsur-unsurnya, ya, yaitu al-isim. Ya, waktu itu kita sudah singgung bahwasanya kalimat tidak akan keluar dari tiga komponen ini. Kalau maksudnya tiga unsur ini, kalau nggak isim, ya fiil, ya huruf. Baik, untuk detailannya kita masuk ke al-ism, ya, al-ism atau al-ismu, ya, isim. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna tertentu tanpa terikat dengan waktu. Ya. Jadi, ya di sini isim, ya namanya isim itu menunjukkan suatu makna. Oh ini loh ini. Tetapi dia nggak ada ikatannya, nggak ada terkait dengan waktu. Misalnya saya bilang minuman ini, ya kan, laban. Laban ini nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan apa namanya hari ini kah, atau besok kah, atau kemarin kah, ya. Nggak ada terikat, ya. Pen, kitab, ya. Dan semua yang kita lihat ini, ya, itu adalah isim. Termasuk kita sebagai manusia pun kita isim. Oke ya. Nah, ternyata isim ada ciri-cirinya nih. Ya, waktu itu kita sudah singgung ciri yang khas banget itu kalau dia bertanwin. Kalau dia apa? Bertanwin. Setiap teman-teman atau akhwat semuanya yang melihat kata kemudian ada tanwinnya, mau dia fathah tanwin, mau dia dhammah tanwin, mau dia kasroh tanwin, itu sudah dipastikan isim. Sudah dipastikan apa akhwat? Isim. Isim. Iya. Sim. Kemudian Isim. ciri-cirinya lagi yaitu bisa diberi alif, ya bisa diberi alif. Atau kemasukan alif lam, maaf bukan alif saja melainkan alif lam. Ya, contohnya dari kata ilmun yang artinya ilmu
ya. Ilmun artinya ilmu. Kemudian ilmun itu kemasukan alif lam sebelum ilmunnya, sebelum kata ilmun, ya. Al ilmu. Alif lam kemudian ilmnya dimasukkan. Nah, ketika akhwati melihat kata yang ada alif lamnya, itu sudah pasti isim. Ya, sudah pasti isim. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, kalau misalnya sudah kemasukan alif lam, maka kata tersebut tidak boleh bertanwin. Contoh kita perhatikan yang di sini nih. Ilmun. Kemudian kemasukan alif lam. Oke. Al ilmu. Munnya, mimnya yang tadinya tanwin, ya, ketika kemasukan alif lam, maka mimnya atau tanwinnya nggak boleh bertanwin. Jadinya dhamma saja. Ya, ilmun, al ilmu. Nah, contoh lagi di sini. Baqaratun kemasukan alif lam. Al baqaratu. Ya, al baqaratu. Oke. Baik, di sini Bu Nana, yuk. Bu Nana, Ya, ya. Kalau saya ya. bilang kolamun, yuk masukkan alif lam. Alkolamu. Ahsanti. Apa artinya kolam? Kolam apa ya? Pen. Lupa. Oke. Pen ya, pena, pena ya. Kalau kalamun, Kalamun al-kalam. al kalamu, Kalam. ya. Dikasih, Al-kalamu ya, ya. ya. Apa artinya kalam? Kalam Ucapan. buku ya. Oh, ucapan ya. Ucapan yang kita lagi Oh, ngomongin iya, ini kalam tadi kan, iya, kalam iya, atau iya. Iya, kalimat iya. dibagi Benar. tiga. Oke. Ya. Ya, di ini ya dibedakan antara al-qalamu dengan Ya. al-kalamu. Kalam. Ya. Al-kalamu ya. Ya, saya tulis di sini biar enak. Yuk, sambil di apa? Hafalin kosakatanya. Al-qalamu. Oke, artinya pen. Al-qalamu. Kolamu pen. Kolamu pen ya. Al-kalamu. Oke, Hmm, al-kalamu artinya ucapan. Makanya kalamullah itu firmannya ucapan. Allah, ucapannya Allah. Ya. Oke, masih. Kitabun. Yuk, jadinya. Alkitabu. Oke, Ahsanti. Alkitabu. Artinya kitabu. Buku. Buku. Madrasatun. Al-madrasatu. Enggak usah al-madrasatu. Ya. Al-madrasatu. Oke. Apa artinya Sekolah. madrasah? Sekolah. Sekolah. Muallimun. Muallimu. Al-muallimu. Al-muallim. Apa artinya Alim. al-muallimu? Guru ya. Guru, Pak Guru. Oke. Pak guru ya. Oke. Tolibun. Al al-tolibu. Nah, ini kembali lagi ke ilmu tajwid kita. Ya, ada Ya. alif syamsiyah, al-qamariyah. Kalau ketemu alif lam, ketemu to, itu asyamsiyah. Ini to ini huruf huruf syamsiyah. Oke, jadi nggak boleh Oh. al-tolibu, at-tolibu. Ya nggak? Kalau ngaji, At-tolibu. iya. Kalau ngaji Iya, iya. gimana kalau ketemu seperti itu? Iya, Ya, masuk masuk ya, masuk ke ya, to ya. ya dibaca Mm, idgham, ya lamnya masuk ke to. Iya, Baik. iya. At-tolibu. Artinya apa? At-tolibu? Murid, murid. Murid. Ahsanti. Artinya murid. Yuk, satu kali lagi. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Oke. Al-baitu. Artinya apa? Rumah. Rumah. Ahsanti. Oke ya. Jadi di sini paham ya. Jadi kalau alif lamnya ini kata-kata yang dari al-qalam, al-kalam, al-kitab, al-madrasah, al-muallim, al-talib, al-bait, alif lamnya itu dihilangkan maka bertanwin semuanya. Qalamun, kalamun, kitabun, madrasatun, muallimun, talibun, baitun. Tapi kalau kemasukan alif lam maka tanwinnya hilang hanya harokatnya saja dhammah yang menjadi dhammah ya. Al-qalamu, al-kalamu, al-kitabu, al-madrasatu, al-muallimu, at-talibu, al-baitu. Ya. Jadi nggak mungkin kalau ada alif lam dalam suatu kata, kemudian belakangnya ada tanwinnya. Tanwinnya. Iya. Salah satu ya, Fi. Ya, ya sangka. Raka coming down, oke? Ya, 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 ya. Mas, cepetan. Mas.
Oke ya, bisa difahami dari sini ya. Ya, Baik. terima kasih. Baik. Sekarang kita masuk bisa dikasrohkan. Bisa dikasrohkan. Nah, jadi merupakan ciri dari isim itu bisa dikasrohkan, diberi kasroh. Karena mustahil, karena mustahil fi'il itu berkasroh. Oke ya, nggak mungkin fi'il itu berkasroh. Jadi kalau ada apa namanya, akhwati menemukan suatu kata di akhiran hurufnya itu berkasroh atau berkasroh tanwin, itu dipastikan isim. Dipastikan apa? I, isim. Isim. Oke ya. Isim. Nah, dikasrohkan ini, dikasrohkan ini bisa ada dua macam. Bisa ditulis kalimat, hati-hati, baca bismillah dulu. Kalimat yang bisa dikasrohkan ini, kita bisa tulis kalimat. Kalimat di sini maksudnya kata ya, yang bisa dikasrohkan disebabkan disebabkan dua macam. Disebabkan dua sebab. Kelihatan nggak ya di sini? Kelihatan kan? Kalimat. Mbak Vina boleh warna hitam agak kurang terlihat. Maaf. Kalau hitam nanti malah ini, Bu. Tuh kan kena ini, kena apa namanya? Ini ya. Mm-mm. Merah-merah. Kalimat yang bisa dikasrohkan, atau gini aja, maaf. Oh, yang di sini ya. Bentar. Oh, nggak bisa. Oke, ala kulihal ada dua. Ya. Yang pertama, ya, ketika mendapati kalimat, ya, dia kasroh, akhiran hurufnya itu berkasroh. Kalau dia yang pertama berkemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Huruf jar ini banyak, contohnya, eh, contohnya kata, contohnya huruf ila. Ila artinya ke atau kepada boleh. Kalau kita nulis surat, kita bilangnya kepada itu ila titik dua. Ya, ila atau ila ke. Misalnya ke sekolah, aku pergi ke sekolah, aku pergi ke pasar. Nah, itu ila, itu huruf jar. Huruf jar banyak, salah satunya ila. Oke? Nah, apabila kata kemasukan ila, maka kata tersebut ya diharokati kasroh pada akhiran hurufnya. Contoh, yang tadinya al-baitu, al-baitu, kemasukan ilah nih, menjadi ilah al-baiti. Jadi nggak mungkin ada kata, ya kan, apabila kemasukan huruf jar, itu berharokat dhammah. Dhammahnya berganti menjadi kasroh. Al-baitu menjadi ila al-baiti. Oke. Yuk Mbak Vini mau mencoba? Mbak Vini? Ya, Ya. Ila al-madrasah. Kira-kira harokat terakhirnya apa? ila al madrasati. Asanti. Oke. Madrasah tadi artinya apa? Eh sekolah. Sekolah. Eh, Oke. Sekolah, iya. Kemudian asuk. Asuk itu pasar, market. Yuk. Ila ila asuki. asuki. Oke. Ila Asuki. suk. Ya, kalau walaupun kalau ngucapin kita disukunkan semuanya ilal madrasah, ilal suk, ilal bait. Tapi kita kan
apa ketika tahu belajar seperti ini kita tahu harokat terakhirnya apa nih gitu ya. Ini untuk ke depannya kita biar kita paham nanti ketika baca Al-Qur'an. Oh, ini kenapa sih pakai kasroh gitu. Atau atau baca hadis kayak gitu atau doa-doa kita nih. Oh, apa kenapa ini kasroh ya? Kenapa ini dhammah ya? Ya, karena semuanya ada kaidahnya. Oke ya. Jadi kata yang tadinya pakai dhammah al-baitu, al-madrasatu, as-suqu, ya kan? Kemudian kemasukan huruf apa Mbak Vini? Huruf jar. Huruf jar. Salah satunya yang kita pelajari ini apa? Yang kita ketahui Ila. sekarang? Ila. Ila. Artinya ila apa? Ke. Ke. Oke. Maka kata tersebut menjadi apa? Harokatnya? Kasroh. Kasrah. Bisa difahami ya? Nah, Insya Allah. oke. Sekarang al-baiti, kemudian al-baiti, kemudian apa namanya? Al-madrasati, as-suqi itu dinamakan isim majrur. Dinamakan apa? Isim Isim. majrur. Jadi bisa ditulis. Yuk, tulis bersama. Kata kata yang sebelumnya ada huruf jarnya dinamakan isim majrur. Oke ya? Kata yang sebelumnya ada huruf jarnya dinamakan apa bareng-bareng? Isim majrur. Isim Majrur. Isim majrur. Isim majrur. Oke, Asanti. Baik. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, tadi kembali lagi ke tadi. Kita balik tadi. Bisa di kasroh. Nah, kita masuk ke sini lihat nih, bisa didahului huruf jar. Bisa didahului huruf jar. Nih, berarti udah kita singgung ya. Oke ya. Nah, ila. Kemudian huruf selanjutnya ada min. Min itu artinya dari. Oke ya, min. Bukan man. Man itu artinya siapa. Dia bukan huruf jar. Berarti kan beda harokat, beda lagi ceritanya. Oke ya, padahal sama-sama hurufnya dua. Mim sama nun. Ya, yang satu berharokat fathah, ma. Yang satu berharokat kasroh, mi. Nunnya sama, mati, nun sukun. Man sama min. Tapi min itu huruf. Ya, man tidak. Min artinya dari, disebut dengan huruf jar, salah satu huruf jar. Man artinya siapa. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang yang kedua, tadi kan saya bilang, kalau kalimat yang bisa dikasroh itu ada dua macam. Saya tulis lagi, kalimat yang bisa dikasroh ada dua macam. Dalam isim ya, maksudnya ya. Pada isim ya, kalimat pada isim yang bisa dikasroh ada dua macam. Yang pertama, kemasukan huruf jar. Oke, atau isimnya kita bilang isim sesudahnya, sesudah huruf jar maksudnya namanya atau dinamakan isim majrur. Ya. Karena nanti kita akan mengenal ternyata isim tuh banyak banget macamnya. Oke ya? Ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim majrur, ada isim banyak ya. Nah, ini untuk kita ini dulu apa namanya? Isim majrur dulu yang kita ketahui. Baik. Yang kedua, apabila dia berupa mudhof ilaih. Apabila dia berupa mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa ya Mbak Vina? Nah, kita perhatikan di sini. Ada istilah idhofah. Apa akhwat? Idopah. Idhofah. Oke, idhofah Idhofah. itu dibagi menjadi dua. Oke, dua kata. Atau bisa lebih. Kita fokus dua kata dulu. Kata yang pertama dinamakan mudhof. Kata yang kedua dinamakan mudhof. Mudhof ilaih.
Oke. Apabila dia berupa mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu gimana sih yang kayak gimana? Nah, kita ngomongin tentang idhofah dulu. Idhofah itu dibagi menjadi dua kata. Idhofah sendiri itu artinya tambahan. Jadi satu kata nih, kemudian ditambahin kata yang lain. Ya, contohnya nih, rumah. Saya ketika bilang rumah, itu satu kata doang. Belum jelas, ini rumahnya siapa sih? Belum jelas. Maka saya tambahkan dengan satu kata lagi, biar jelas nih rumahnya siapa. Kemudian saya bilang, rumahnya Muhammad. Rumahnya Muhammad. Nah, itu namanya idhofah. Oke ya? Nah, idhofah ini dibagi menjadi dua kata tadi ya. Kata yang pertama, baitun, rumah. Kata yang kedua, Muhammad. Oke ya? Nah, yang kata yang pertama yang berupa baitun di sini itu dinamakan mudhof. Dinamakan apa? Mudhof. Bodoh. Nah, kata yang kedua itu dinamakan mudhof ilaih. Baik, saya tulis. Contohnya tadi, baitun. Tadinya hanya bait saja. Ya, baitun. Pakai domah lagi. Baitun. Domah tanwin. Baitun. Rumah. Kira-kira jelas nggak ketika saya bilang rumah gitu doang? Rumahnya siapa sih sebenarnya? Nah, kemudian saya pengen memperjelas lagi. Ternyata ini adalah rumahnya Muhammad. Baitu Muhammad. Baitu Muhammad. Nah, yang tadinya baitun, mudhofnya, baitun, ketika digabung dengan kata lain, oke, maka tonnya menjadi tu aja, baitu, baitu, ya. Ini domah, baitu. Nah, baitu di sini adalah kata yang pertama. Dinamakan mudhof. Dinamakan apa? Mudah. Mudhof. Oke. Nah, yang kata kedua, Muhammad, dinamakan apa? Mudhof ilaih. Dinamakan Ilai. apa? Mudhof. Mudah ilai. Bodoh Nah, ilahi. mudhof Bodoh ilaih. ilahi. Ya, ditulis. Sekarang tulis mudhof ilaih selalu. Ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih keadaannya, oke. Normalnya ya, keadaan normalnya itu berharokat kasroh. Kasroh. Oke, mudhof ilaih keadaan normalnya itu berharokat kasroh. Memang ada yang nggak berharokat kasroh, ada nanti. Dia berakhiran ya bisa. Oke, baik. Mudhof ilaih keadaan normalnya itu berharokat kasroh. Iya. Jadi di sini, Mbak Naila, yuk. Iya, Mbak Vina. Kira-kira nih, ketika saya bilang baitu Muhammad, Muhammad. Nah, Muhammadnya ini kira-kira kasroh tanwin kah atau domah tanwin kah atau fathah tanwin kah? Kasroh tanwin. Ahsanti. Jadi kita bilangnya baitu Baitu Muhammadin. Muhammadin. Ini kasroh tanwin ya, ini nggak kelihatan tanwinnya. Baitu Muhammadin. Oke ya. Rumahnya Muhammad. Sama. Oke. Lagi. Kalau saya bilang Rasulullah, terdiri dari berapa kata Rasulullah? Dua. Dua. Tiga. Saya Rasulullah kok tiga? Rasul Allah. Allah dua. Iya, dua. Kata yang pertama apa? Rasul. Rasul. Disebut Mudhof. mudhof. Kata yang kedua apa? Allah. Allah. Disebut Mudhof ilai. mudhof ilaih. Kalau saya cuma bilang Rasul, Rasul itu artinya utusan. Utusan tuh utusan bisa jadi saya yang mengutus orang. Tapi saya mau memastikan kalau utusan ini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu utusannya siapa? Ya Utusan utusannya Allah. Allah. Ya, Rasulullah. Ilahi. Oke. Kemudian tadi Mbak Naila sudah sebut kata yang pertama Rasul dinamakan mudhof. Oke. Tadinya Rasulun. Nah, ketika ditambahkan mudhof ilaih ditambahkan kata lagi, maka yang tadinya Rasulun menjadi Rasulullahi. Rasulu ya. Lunnya itu Rasulullah. lunnya menjadi domah saja, nggak boleh ditanwin. Ya. Oke ya? Ya. Nggak boleh ditanwin. Yang tadinya bertanwin Rasulun, tapi saya mau ngasih tahu kalau ini Rasulullah ya, maka lunnya tanwinnya berubah menjadi domah saja, tanwinnya hilang. Jadinya Rasulu.
ya. Kemudian Ya. Allah mudhof ilaihnya, yuk berharokat apa nih? Kasro Allahi. Kasro Allahi, Rasulullahi, Rasulullahi, ya. Ya, jarang kita kalau apa namanya bilang Rasulun Allah kan enggak kan kita ngomongnya kan Rasulullah. Nah, Ya. ternyata ucapan kita yang Rasulullah itu ternyata dia idhofah mudhof, ya. Ternyata dia idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, Mudofilai. mudhof dan mudhof ilaih lagi. Ya. Terima kasih Mbak Nahila. Ya, sama-sama Mbak Vina. Mbak Elik, mau mencoba? Mbak Mbak Elik nggak? Mbak Elik ada? Oke, Mbak Mbak Vina, Ime yuk. boleh nanya nggak Mbak Vina? Boleh. Mbak Vina kalau tadi kan kalau dengan jer itu dengan menjadi kasroh tadi yang Iya, isim isim majrur. uh, Iya. mas saja dengan apa kasroh tain pun sama gitu atau gimana Mbak Nah, Mbak? tergantung. Kalau ada alif lamnya nggak boleh. Oke, ya? Kembali lagi yuk Oh, nomor satu tadi. Misalnya ila al al madrasati ke sekolah. Al madrasahnya ada alif lamnya nggak? uh, ila Al ada madrasah ada. ada. Nah, kaidahnya gimana? Setiap ada kata Berarti nggak yang boleh, dimasukkan alif lam, boleh bertanwin? tidak boleh. Tidak boleh. Berarti A ilal madrasati, ilal madrasatu. itu ilal madrasati. Iya, ahsanti. Udah. Ya, jadi Oke. alif lam. Nah, kemudian kalau misalnya saya bilang ila madrasah, nggak ada alif lamnya nih. Kira-kira gimana? Madrasatin. Ya, ila madrasatin. Oke. Nah, untuk membedakannya gimana? Biasanya kalau saya mau menuju ke sekolah yang sudah saya tuju, ya pakai ilal madrasati. Itu loh sekolahku itu, ke sekolah itu. Tapi kalau saya nggak tahu, saya mau ngasih tahu Mbak Vini lo pergi ke sekolah, tapi saya nggak tahu sekolah yang mana. Ila madrasah, ila madrasatin, ya masih umum madrasahnya. Belum saya ketahui. Bisa difahami ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Saya kira ayat lainnya. Ya, sama pun dengan Rasulullah. Kalau ada Allahnya, ini ada alif lamnya Allah, ya. Dia Rasulullah hi, nggak boleh Rasulullahin, nggak boleh. Oke. Baik, lanjut tadi. Ya, Mbak Ime mau mencoba Mbak Ime. Boleh, Mbak. Baik. Yuk, sekarang kata Abdullah. Abdullah, abdun tuh artinya hamba. Ya, hamba. Oke, kita ini seorang hamba. Hambanya siapa? Hamba dinar kah? Uang dinar? Atau hamba bulan Ramadan kah? Ya kan? Ternyata kita ini adalah hambanya Allah. Maka di sini kita harus beribadah sepanjang hayat kita. Kalau kita hambanya hanya bulan Ramadan saja, ya udah bulan Ramadan pergi, kita nggak menjadi hamba lagi, selesai. Tapi kita adalah status kita sampai kiamat nanti, status kita adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai hamba Allah, maka kita wajib mengimaninya dan menyembahnya sampai kita mendapatkan ajal. Baik, menemui ajal. Abdullah dari kata, yuk, dari kata dua kata, yuk, terdiri dari dua kata. Yang pertama kata apa Mbak Mime? Abdul, Abdu. Kalau saya bilang abdu aja, nggak usah pakai Allah. Kira-kira saya bilang abdun atau abdu? Abdun, Abdun ahsanti. Nah, kemudian abdunnya itu saya tambahin kata Allah. Maka abdunnya menjadi Abdu, abdu ahsanti. Kemudian Allah. Ya, kata yang kedua Allah. Sebentar, yang abdu tadi. Kata yang pertama dinamakan Mudof, ahsanti. Allah kata kedua dinamakan Mudof ilai, mudhof ilaih, keadaan normalnya itu berharokat kasroh. Berarti Abdullah hi. ahsanti. Oke ya, gampang ya. Abdullahi. Ya. Nah, kita sering kan mendengar Abdullah, tapi dengan setelah belajar ini kita tahu, oh ternyata Abdullahi hi berharokat kasroh. Masih Abdurrahman. Nah, Abdurrahman. Banyak sekali Abdurrahman namanya. Nah, tapi artinya sebenarnya adalah hambanya Ar-Rahman yang maha penyayang, yaitu ya Allah sendiri. Ya. Ar-Rahman itu ya Allah. Ya. Hambanya Ar-Rahman. Oke, yuk. Rahman,
Gitu. Ahsanti. Udah nggak usah ragu-ragu. Abdurrahmani. Oke? Lagi. Abdul Mali. Maliki. Oke. Abdul Maliki. Atau Abdul Malik boleh. Abdul Malik. Penguasa. Maliki. Oke? Nah, kalau Mbak Ime dan akhwat semuanya menemukan dua kata, ya kan, dua kata, ya, yang di mana kata berikutnya adalah menjelaskan kata yang pertama, ya kan, seperti baitun tadi, baitun di sini saya rumah belum belum ngerti rumahnya siapa, tetapi ketika saya bilang baitu Muhammadin, oh ternyata rumahnya Muhammad nih, ya, ini dinamakan idhofah. Begitu pula dengan Rasul. Saya bilang Rasul, utusan. Ya kan? Utusan apa nih? Utusan siapa nih? Ya, ternyata terus saya tambahin biar jelas. Utusannya Allah, Rasulullah. Ini juga dinamakan idhofah. Abdun, abdunnya siapa nih? Hambanya siapa nih? Saya memperjelas Abdullah. Oh, berarti apa namanya hambanya Allah ini dinamakan idhofah. Abdurrahman begitu, Abdul Malik seperti itu. Dari sini bisa difahami ya? Insya Allah, Mbak. Bisa, Mbak. Satu lagi Ada. biar Mbak Nugrah. Ya, Dan makasih Mbak Mbak. Vina, Baik. Saya bilang kolam, kolam tadi sudah kita singgung. Kolam artinya apa Mbak Nugrah? kolam artinya pena ya Mbak? Pen, ya Ahsanti. Saya bilang kolamnya kolamnya misalnya kolamnya Khalid. Kolamnya Khalid. Oke. Yuk tolong diharokatkan kolamnya, mimnya berharokat apa? Mimnya berharokat domah. Domah. Oke. Kenapa nggak domah tanwin? Ya, karena dia posisinya sebagai Karena mudhof. Ya, mudah mudhof ya. itu, ya kata yang pertama kan dinamakan mudhof. Ya, Ya nggak? Ditambahin. Ditambahin yuk. Kata yang pertama dinamakan mudhof dan mudhof kaidahnya. Dan mudhof tidak boleh bertanwin. Paham ya di sini ya? ya. Ya Oke. Allah Mbak Vina. Baik. Sekarang saya kan bilang qalamu Khalidin. Oke. Kata yang kedua siapa? Kata keduanya apa? Holid, Khalid. Yuk harokatin. Holidin. Khalidin. Ahsanti. Khalidin. Khalidin. Ya. Qalamu Khalidin. Pennya si Khalid. Oke. Pennya si Khalid. Baik. Ya nanti dengan apa namanya proses ya. Insya Allah akan paham. Terima Ya, kasih Mbak insya Allah. Nugra. Baik. Saya Ya, hapus. Mbak Udah Vina. ditulis belum? Udah. Udah ya. Sudah, Mbak Vina. Baik. Nah, yang tadi nih dari ciri dari isim bisa dikasroh. Bisa apa? Dikasroh nih. Contohnya nih, baitu rojulin. Rumahnya, rumahnya si laki-laki. Rojul itu laki-laki. Baitu rojulin nih. Ya selain kita memang mendapati dia tanwin, oke, dia juga sebenarnya kasroh atau kasroh tanwin di sini ya, bisa ya. Oh, berarti ini sudah pasti isim. Oke ya. Kemudian kitabu ustadzin. Ustadz itu ustadz, Pak Ustadz, kitab, kitabnya, kitabnya Pak Ustadz. Lihat nih, kata yang kedua tadi ini rojulin, kata yang kedua yang kitabu ustadzin, ustadzin. Oke ya. Tadi sudah kita singgung, dua kata ini dinamakan idhofah. Idhofah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mudhof, kata yang pertamanya. Kata yang keduanya mudhof ilaih. Kata yang kedua mudhof ilaih. Nah, baitu rojulin, iya nanti dulu. Baitu, iya nanti dulu. Baitu rojulin, baitu mudhof, doma. Rojulin mudhof ilaih. Iya. Berkasroh tanwin. Kenapa? Ya, karena nggak ada alif lamnya. Iya nanti dulu. Iya, iya, iya. Sebentar, maaf. Mana ininya? Mana ininya? Apa mana? Baik, saya izin apa videonya saya offin.
Jadi di sini ya, rojulin dan ustadin ini mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Bisa difahami dari sini insya Allah? Insya Allah Mbak Vina. Baik. Kemudian ciri khasnya juga dari isim yaitu didahului huruf nida. Didahului huruf nida. Nida itu panggilan. Ya. Salah satu dari huruf nida itu adalah ya. Makanya kita kalau memanggil Allah kan ya Allah, ya kan? Ya Allah, ya kan? Nah, ya itu dinamakan huruf nida. Baik, nah setelah huruf nida itu dipastikan isim. Dipastikan apa? Isim. 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 Muhammadnya Isim. isim, gulamnya. Iya, susu coklat ya, saya ambil dulu. Muhammad isim, gulamnya juga isim. Nah, ini karena dia mufrad Muhammad gulam, maka dia berharokat dhammah. Ya Allahu, ya Muhammadu, ya gulamu. Gulam artinya anak kecil. Ya rojulu, ya rojulu, ya. Oke ya. Baik, nanti akan ada pembahasannya pada bab nida, huruf nida nih. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kita masuk ke fi'il. Dari sini ada yang ada yang bertanya dulu? Mbak Vina, maaf nanya lagi. Baik. Tadi make sure aja. Berarti yang tadi kitabun Ustadzin itu semuanya namanya idofah. Tapi Iya, kalau kitabu mudof dan satu lagi istadzin mudof ilaih gitu ya, iya Ustazah? betul. Iya. Cuma kalau Mbak Vini bilang kitab ustadz, kitab ustadzin, kitabunya nggak boleh bun, nggak boleh Mbak Vini bilang Eh, kitabun. nggak boleh. Oh iya ya, karena Ya, sebelah satunya lagi mudof. udah Ya, tadi kaidahnya. mudof nggak Mudof boleh tanwin. tidak boleh bertanwin. Oke? Baik. Ini kenapa Saya kira ustadzin, kenapa nggak ustadi? Karena nggak ada alnya. karena nggak ada Ya, al. nggak ada alnya. Kalau ada alnya ya kitabul ustadi. Iya, iya, nanti kita beli. Eh, Ya, nah, artinya tetap sama, gimana? Mbak Vina. Artinya tetap sama jika misalnya Sama, di al. sama. Iya. Bedanya ya tadi yang sudah kita singgung tadi. Biasanya kalau alif lamnya itu berarti kita sudah tahu, oh ini loh Pak Ustadz yang ini, kitabnya Pak Ustadz yang ini. Oke? Tapi kalau ada yang Udah tanya, tentu. ini kitabnya siapa? Kitab Ustadz deh. Tapi saya nggak tahu Ustadznya siapa namanya. Ya kan? Ustadz yang mana juga. Pokoknya ini aku tahu kitabnya Pak Ustadz aja. Ya, maka nggak perlu pakai alif lam. Oke? Jadi Itu rojulin sama rumahnya laki-laki. Rojulin di sini saya masih umum, belum tahu rojulnya laki-laki yang mana. Tapi ketika baitur rojuli, ya, saya sudah tahu oh laki-laki ini nih, gitu. Bisa difahami ya, Mbak Vini? insya Allah. Jazakallah Mbak Vina. Oh iya, aku. Baik. Sekarang kita masuk ke al-fi'il. Ada isim, kemudian juga ada fi'il. Oke. Al-fi'lu. Lihat nih, ini bahasa Arabnya juga al-fi'lu. Lu-nya juga nggak berharokat tanwin. Karena apa? Karena kemasukan alif lam. Al-fi'lu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna tertentu yang terikat dengan waktu. Kalau tadi isim nggak terikat dengan waktu, ya ketika saya bilang baitun, ya nggak ada kaitannya dengan waktu. Mau rumahnya Pak besok, kemarin, nggak ada ikatannya, nggak ada hubungannya. Oke, adapun fi'il itu terikat dengan waktu, ya. Dalam bahasa Indonesia, kurang lebih kita bisa mengatakannya dengan kata kerja, verb, ya. Misalnya membaca, makan, memukul, ya kan, pergi, tidur, ya, dan kata kerja yang lainnya. Oke ya. Nah, bedanya dalam bahasa Arab itu dikenal perubahan kata-kata tersebut sehingga menjadikan ada atau menyatakan waktu ada namanya fiil madhi. Oke, ada namanya fiil madhi. Fiil madhi itu fiil yang menunjukkan pekerjaan yang kemarin, yang udah lampau. Iya. Eh, ya nanti mami beli. Kemudian ada lagi namanya fiil mudhari. Iya, iya. Gitu. Fiil mudhari itu menunjukkan kata sekarang atau yang akan datang. Dan juga fiil amr yang menunjukkan kata perintah. Ya, fiil mudhari itu menunjukkan sekarang sebenarnya. Yang akan datang itu fiil amr. Saya tulis di sini biar jelas.
Baik, saya tulis di sini. Mana? Ya, ditulis fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi. Oke, kata kerja yang biasanya menunjukkan makna yang normalnya ya, normalnya menunjukkan makna yang kemarin atau sudah terjadi. Oke, fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, fi'il kata kerja yang menunjukkan ya makna sekarang yang sedang dikerjakan. Oke. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr. Amr di sini ada artinya perintah. Oke, artinya perintah. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Kalau saya memerintahkan anak saya, sudah dikerjakan belum? Kira-kira? Belum. Belum. Nah, berarti menunjukkan future nanti yang akan dikerjakan. Oke ya, tapi berupa perintah. Apa namanya? Bersihkan nih. Belum dibersihkan kan? Saya baru menyuruh kan? Berarti akan dikerjakan. Oke, menunjukkan makna yang akan datang. Bisa difahami dari sini ya? Ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Dihafalin ini ya. Fi'il madhi, yuk bersama fi'il madhi, Mudhari. Fi'il madhi, fi'il dan mudhari, fi'il amr. Fi'il fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il fi'il amr. Amal. Oke, dihafal ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Baik. Terus tapi di sini nih, di sini disebutkan fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Bisa jadi ya, saya enggak memerintah seseorang, saya enggak merintah, tapi saya memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu contohnya hmm, ketika saya bilang yadhhabu. Yadhhabu itu artinya pergi. Dia sedang pergi. Yang menunjukkan akan bagaimana? Kalau dia ketambahan saufa. Kalau dia ketambahan saufa, yadhhabu, ya. Saufa yadhhabu, saufa itu artinya akan, maka menunjukkan ya waktu yang akan terjadi. Saufa yadhhabu, ya. Saufa yadhhabu, dia loh akan pergi. Oke ya, tapi nggak ada kata perintah. Soalnya kalau fiil yang menunjukkan perintah, kita bilangnya fiil amr, bukan fiil mudhari. Ya, dari sini insya Allah bisa difahami. Ini yang dibilang sekarang dan akan datang. Ya, fi'il mudhari itu normalnya ya sekarang yang sedang kita kerjakan. Kalau akan datang gimana? Ya ditambahin lagi saufa, kata saufa atau sa yang akan kita bahas setelah ini. Baik. Sekarang kita masuk ke nih. Fi'il tidak bisa, nah ini yang perlu diperhatikan. Fi'il tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim apa? Ya tadi ada tanwinnya, mustahil fi'il bertanwin. Oke, bisa kemasukan alif lamnya, mustahil fi'il ada alif lamnya. Oke, bisa berharokat kasroh kalau dia sebagai mudhof ilaih atau isim majrur ya. Kalau fiil nggak mungkin dia menjadi isim majrur dan nggak mungkin dia menjadi mudhof ilaih. Oke. Kemudian tadi ada huruf nidanya, bisa kemasukan huruf nida, huruf panggilan tadi, ya. Nggak mungkin fiil sebelumnya ada huruf nidanya. Jadi fiil di sini tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Sebaliknya, isim juga tidak mungkin mempunyai ciri fi'il. Jadi masing-masing fi'il dan isim itu mempunyai ciri sendiri-sendiri. Dari sini insya Allah bisa difahami? Insya Allah, Mbak. Baik. Nah, ciri dari fi'il ini bisa didahului dengan kata qad. Setiap akhwat ya mendapati lagi baca Al-Qur'an nih, menemui kata qad ya, pasti sesudahnya dipastikan fi'il ya. Ketika menjumpai kata qad ya,
pasti sesudahnya itu dinamakan fi'il. Insya Allah bisa difahami ya. Ya, contohnya di surat Iya. Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Nah, aflaha itu sudah pasti fi'il. Karena sebelumnya ada qad. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Nah, qad tabayyana. Ada qad. Terus tabayyana. Tabayyana ini kira-kira isim atau fi'il atau huruf ya? Pasti ya. Hakul yakin Iya. 100% fi'il. Karena ya sebelumnya ada qad. Dari sini paham insya Allah? Iya, paham saya. Baik. Nina, Oh, iya. kode itu ada arti nggak? Atau apa? Artinya memastikan. Qad aflahal mu'min. Aflah itu artinya itu sudah pasti. Aflah itu artinya menang. Beruntung. Orang-orang mukmin itu loh, kaum mukminin itu beruntung. Nah, qad itu memastikan lagi, meyakinkan lagi, ya, menekankan maknanya kalau orang mukmin itu sudah pasti benar-benar beruntung. Bisa difahami ya? Kalau dalam Al-Quran pasti ada maknanya. Ada kalau ketambahan apa, masukan apa, itu sudah pasti ada ininya, Mbak. Maknanya di dalamnya itu tersirat makna. Oke, itu dipelajari dalam ilmu balaghah, kemudian di tafsirannya seperti itu. Bisa difahami ya, Mbak Retno, insya Allah? Ya, Mbak. Baik. Kemudian bisa didahului dengan kata saufa yang tadi saya singgung, juga bisa didahului dengan sa. Sa itu sebenarnya saufa itu. Oke ya? Kalau akhwat mendapati kata saufa, maka setelahnya dipastikan fi'il. PL. Oke. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Ada kata saufa. Fa-nya abaikan dulu. Saufa, ya. Maka setelahnya pasti fi'il. Yuhasabu itu sudah pasti fi'il. Karena nggak mungkin isim kemasukan saufa, nggak mungkin. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Ada saufa nih. Maka kata setelahnya ta'lamun itu sudah pasti Iya. fi'il. Ya. Kemudian didahului dengan sa. Kalla saya'lamun. Ya kan? Saya'lamun. Ada sa. Artinya juga saufa sama-sama. Akan. Saufa itu akan. Ya, saya'lamun. Mereka itu loh benar-benar akan mengetahui. Saya'lamun. Mereka benar akan mengetahui sih. Saya'lamun. Oke. Kemudian sa ya'lamun. Ya'lamun itu fi'il. Sataftariqu hadhil ummah. Ya, taftariku. Ada sa, kemudian taftariku. Taftariku itu dipastikan fi'il. Baik. Mbak, Kemudian, Mbak, ya. Mbak, jadi waktu kita baca Al-Quran, waktu jumpa fi'il, Mm-mm. kalla ya'lamun, berhenti. Nggak Jadi apa-apa. bisa Kalau saya alamun, oke. itu langsung ke fi'ilnya gitu. Atau Yes. ada belakangnya, ada Ya, enggak. apa? Kita lihat dulu Ada lah. Kita lihat dulu ayat selanjutnya apa. Oke. oh, Kalau di akhir ayat biasanya kita berhenti. Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun, kayak gitu. Ya kan? ya. Hmm. Kalau atau misalnya ada terusannya terus kita nggak kuat, kita berhenti di saya lamun. Nanti diulangi lagi kala saya lamun apa kayak gitu misalnya. Oke, Hmm. tergantung ayat tersebut. Bisa Oke, difahami Mbak Fitri? Iya. Insya Jelas kita ini Ustazah, bahas ciri dari fi'il itu kalau ada sanya. Oke, kemasukan sa berarti huruf apa kata setelahnya itu pasti fi'il. Tapi kalau nggak ada sanya gimana Mbak? Ya bisa jadi fi'il juga. Oke ya, nggak ngaruh. Ya ini kan kita lagi ngomongin ciri-cirinya nih, ya, biar tahu. Nah, kemudian bisa diberi Ustazah, maaf, taknis. Siapa yang bicara? Maaf. aku lihat. Ustazah, kalau misalnya apa setelah sa atau enggak saufa, itu nanti fiilnya harokat terakhirnya tuh harus tanwin kah, harus kasroh kah, kayak gitu nggak Ustazah? Fiil tadi sudah kita bahas. Ciri fiil tidak boleh, tidak, tidak bisa menerima ciri isim. Tadi Mbak Lia ya, Mbak Lia bilang kalau Iya. setelah sa fiilnya itu berharokat apa tanwin kah? Mustahil. Oke, karena kata setelah ya, sa ini kan artinya saufa akan, ya kan? Setelahnya itu pasti fiil. Fiil mustahil tanwin. Nggak mungkin saya lamunan mustahil sampai hari kiamat. Atau berkasroh saya lamuni, nggak mungkin. Oke, nah ini kok bisa fathah? Itu ada kaidahnya sendiri. Ya, yang jelas di sini. Nah ini juga sataftariku, ini domah nih. Tapi Mbak Lia ngelihat tanwin nggak? Nah, nuku tanwin Enggak, nggak di sini? Nggak. Ngelihat kasroh enggak nggak? ada. Enggak. Enggak, karena kasroh sama tanwin itu ciri dari siapa? Punyanya siapa?
Kasroh dan tanwin punyanya siapa? Iya. Fi'il atau isim? Isim. 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 Kasroh dan Ah, tanwin itu cirinya isim. Nggak mungkin Isim. fi'il itu berkasroh. Nggak mungkin. Oke. Saya'lamuna. Sataftariqu. Nanti ada kaidahnya. Oke. Kemudian Mbak bisa Pina, diberi ingin ta'nis. nanya Mbak Pina. Boleh. Itu yang ada tambahan sa, Hmm. kan kalau saufa enak tuh karena dia terpisah kan saufa, terus ada kata lain. Nah kalau Mm-mm. tambahan sa Mm-mm. itu sambungannya itu ada leburan eh, apa huruf nggak? Kalau bahasa Indonesia itu huruf ada leburannya Mbak? Karena kan Ya, sa nyambung nih. langsung ke fi'ilnya. Nah, taunya gimana? Ya, kita harus belajar bahasa Arab habis ini, insya Allah. Oke. Hmm. Jadi ini katanya asli ya dia sa, terus Sa, ya lamu ini sa satu itu kata. huruf sendiri. Sebenarnya saya lamun dua kata nih. Huruf sa Ya, sama ya'lamu. Ya. oh, oke. Sa taftariku juga sa sama taftariku. Bisa difahami insya Allah? Ya, kasih Mbak. iya. Baik. Cuma memang digabung, digandeng. Penulisannya digandeng memang. Berbeda dengan saufa. Oke. Saufa, satu kata sendiri. Yuhasabu, dua kata. Memang penulisannya seperti itu, Mbak Retno. Oke. Artinya boleh Mbak? Saya Yang alamun mereka akan mengetahui. Sataftariku akan terpisah, akan berpisah, akan terpisah-pisah. Terpisah-pisah siapa ini hadil ummah? Umat ini seperti kata Rasulullah. Umat ini loh nanti akan terpisah-pisah menjadi 73 golongan. Oke. Baik, kita masuk ke bisa diberi tak taknis, tak taknis sakinah. Ini harus dihafal. Tak taknis sakinah. Apa, akhwat? Tak taknis Tak Sakinah. 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 Tak tanis sakinah ditambahin. Yuk ditambahin khusus untuk fiil madhi. Oke? Khusus Iya. untuk fiil madhi. Kapan? Kapan ini ada tak tanisnya? Kalau dia fiil madhi dan dia di belakang hurufnya. Ya, saya tulis di sini nih. Tadi kan fiil ada fiil mudhari, ada fiil madhi, ada fiil amr. Sabar. Ya. Kalau dia fiil ya madhi ya. Jadi tak taknis ini tak taknis untuk fiil madhi. Oke? Untuk Iya. fiil madhi. Fiil madhi contohnya ya di pekan yang pertama kita singgung sedikit ya. Kalau fiil madhi itu biasanya normalnya itu akhirnya berharokat fathah. Seperti dhahaba. Oke? Iya. Fataha. Dhahaba artinya pergi. Fataha artinya membuka, buka, membuka. Jalasa artinya duduk. Sajadah artinya sujud. Oke? Nah, ini Iya. fi'il madhi nih. Ya, fi'il madhi. Tapi ini untuk dhahaba, fataha, jalasa, sajadah. Ini untuk laki-laki satu, satu. Artinya untuk huwa maksudnya. Untuk huwa. Dia Dua. laki-laki pergi, sudah pergi. Dia laki-laki sudah pergi, kita bilangnya dhahaba. Dia laki-laki sudah membuka, fataha. Dia laki-laki telah duduk, jalasa. Dia laki-laki telah sujud, sajadah. Nah, yang untuk perempuan bagaimana? Dia perempuan telah pergi. Ditambah Dahabat. tak taknis, dhahabat. Dia perempuan ya satu telah membuka. Fatahat. Fatahat. Dia perempuan satu ya telah duduk. Jalasat. Dia perempuan telah sujud. Sajadat. Nah, tak sukun ini dinamakan tak taknis sakinah. Tak sakinah kenapa dinamakan taknis? Karena ini berlaku untuk perempuan. Oke? Untuk perempuan. Taknis itu cewek artinya. Oke? Tak untuk perempuan dan disukunkan. Karena nanti ada tak yang nggak disukunkan. Seperti apa? Ya, dhahab tuh yang pergi itu aku. Fatah tuh yang buka itu aku. Jalas tuh yang duduk itu aku. Sajad tuh yang sujud itu aku. Ya ala kulli hal nanti ini pembahasannya kita lagi ngomongin
bisa diberi ta'nis sakinah. Kalau akhwat mendapatkan fi'il, menemukan fi'il yang berakhiran tak, maaf, kata yang berakhiran tak, ta'nis sakinah, dipastikan fi'il, tepatnya fi'il madhi. Mati. Bisa difahami ya? Iya. Baik. Nah, di sini tadi. Let's ya. Let's Aisyatu. Let's Aisyatu. Nih, lihat kan? Let's ada tak sukunnya, dinamakan tak tanis sakinah. Artinya berkata. Siapa yang berkata? Aisyah. Nggak mungkin kola Aisyah, nggak mungkin. Karena kola itu untuk laki-laki, untuk seperti kola Rasulullah, ya, bersabda Rasulullah SAW. Oke, qalat Aisyatu. Nih, wa idzal jannatu uzlifat. Ya. Kenapa ini mana ininya? Kok tak taknis? Mana merujuk ke mana? Al jannah. Al jannah ada tak marbutohnya itu dianggap perempuan. Ya. Dianggap perempuan. Perempuan. Iya. Mbak Mina, Iya. kalau yang kolat itu nggak mungkin Abdullah ya, pasti Nggak nama mungkin. perempuan ya. Nggak mungkin. Iya. Jadi kalau gitu salah ya berarti ya. Apanya? Kalau misalnya kolat Ali, itu berarti dia salah ya. Iya, jelas salah. Oke. Kolats itu latsnya ini makanya ditulis ya, bisa diberi tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah adalah tak untuk perempuan, tak sukun untuk perempuan, dan ini khusus untuk fi'il madhi. Oke? Insya Allah bisa difahami. Baik. Kemudian bisa diberi nun taukid. Ini next time, apa namanya, pekan depan aja. Ini ada pembahasannya ya. Baik. Saya stop share dulu. Nggak bisa, bentar, maaf. Saya mana? Sabar dulu sebentar. Baik. Yuk, Mbak Retno mana? Ya Mbak. Oke, saya share di sini dulu. Kertas kosong. Kertas kosong saya tulis qo'adah. Kelihatan nggak ya? Terlalu kecil ya? Ya, kekecilan Mbak. Kekecilan Mbak Vina. Baik, baik. Bentar. Ya, betul. Qo'adah. Baik. Ini fi'il apa? Qo'adah. Fi'il madhi. Ya, ciri khas dari fi'il madhi itu berakhiran fathah. Oke ya, ciri khasnya. Ada nanti berakhiran lain, tapi normalnya ada berharokat fathah. Ini untuk laki-laki. Artinya duduk, sama kayak jalasa. Oke, duduk. Yang duduk siapa? Laki-laki, dia. Sekarang ditambahin tak tanis sakinah, Mbak, untuk perempuan. Karena yang duduk misalnya Aisyah. Gimana, Mbak Retno? Koadat, koadat Oke, adat, yuk Aisyah. Ya, Aisyah. Aisyah tuh. Yang duduk ini loh si Aisyah. Oke, lagi. Akala. Akala artinya makan. Oke, yuk yang makan itu Aisyah berarti Akalat Aisyah. Aisyah. Santi. Yuk, dhahaba. Zahabat Oke. Sekarang yang pergi Pak Guru. Ya, yang pergi Pak Guru gimana? Jahaba. Oke. Santi, dhahaba. Oke. Yang makan Muhammad. Berarti tadi makan apa tadi? Kan itu apa? Akala. Akala. Oke ya? Akala. Bisa difahami dari sini insya Allah? Insya Allah Mbak. Iya. Baik. Oke, mungkin sampai sini Mbak. dulu pertemuan kita. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Mohon di itu dulu sebentar videonya biar saya foto sebentar.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mbak Vina, Jazakallahu khairan kasiron. Saya tutup dulu dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, satu lagi. Maaf. Baik. Dari sini ada yang tanyakan? Mbak Vina maaf, Ya. tadi kan ada yang kalimat yang bisa dikasrohkan disebabkan dua macam. Mm-mm. Satu kemasukan huruf jar, satunya Ya. lagi apa ya Mbak Vina? Idhofah. Kalau dia mudhof Oh, ilaih. idhofah. Kalau dia Oh, mudhof ilaih. Mudhof idhofah. ilaih selalu majrur. Isim Oh iya baik. majrur selalu majrur, jelas. Namanya juga isim majrur. Nggak mungkin selain majrur. Oke. Oh iya Nah, baik. mudhof ilaih juga Tinggalan. selalu majrur. Makanya tadi karena kita belum bahas majrur, marfu dan ini, makanya saya bilang mudhof ilaih normalnya berharokat kasroh. Oke ya. Baik. Jadi kalau ada anak namanya Abdurrahman, Abdullah, ya, Abdul Malik, itu pasti yang kata keduanya pasti kasroh. Bisa difahami ya? Iya, Mbak. Baik. Aziz. Oke. Jazakumullah khairan kasiron. Sampai ketemu pekan depan ya, Thank you. di hari yang sama. Insyaallah. Assalamualaikum. Mbak Vina. Jazakallah khairan. Thank you. Salam.